Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, kali ini saya akan menjelaskan materi lanjut tentang daerah himpunan penyelesaian. Dari bagian pertama, kita telah memodelkan. Lalu bagian kedua ini kita akan mencari himpunan penyelesaiannya atau daerah himpunan penyelesaian. Setelah memodelkan, mencari daerah himpunan penyelesaian. Oke, lanjut. Langkah-langkahnya gimana? Pertama, tentukanlah titik potong masing-masing grafik pertidaksamaan linear dua variabel dengan sumbu X dan sumbu Y ini. Jadi kalau kita mencari titik di sumbu X, maka kita misalkan Y-nya sama dengan 0. Dan apabila mencari titik di sumbu Y, maka kita misalkan Y-nya sama dengan 0. Lalu 2, hubungan masing-masing titik untuk mengetahui gambar garis dari masing-masing pertidaksamaan hubungannya. Lalu ketiga, cek arah asiran dengan memasukkan titik 0,0. Ini penting nih. Jadi untuk menentukannya, kita masukkan titik 0,0 ke masing-masing pertidaksamaan, Jika hasilnya benar, ternyata pernyataan itu benar, maka asiran akan menjauhi titik 0,0. Dan jika hasilnya salah, maka asiran ke arah titik 0,0. Lalu keempat, cari daerah bersih atau tidak terkena arsiran yang bersih nih. Lalu kelima, daerah yang tidak terkena semua arsiran disebut sebagai HP, himpunan penyelesaian atau daerah penyelesaian, yang titik-titiknya memenuhi semua pertidaksamaan yang diketahui. Oke, teman-teman semua. Jadi, sebenarnya ada dua metode untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian. Ada metode daerah kotor sama daerah bersih. Apa bedanya? Yang membedakan itu dari 3 langkah ini. Langkah 3, 4, 5 nih. Untuk misalkan kita menggunakan metode kotor nih biasanya. Dulu nih, zaman saya dulu. Jadi kita kalau misalkan setelah memasukkan titik 0,0, maka akan menjauhi titik apabila dia benar nih, akan ke arah titik 0,0, dan apabila salah dia akan menjauhi titik 0,0. Oke. Lalu cari daerah yang paling kotor, bukan paling kotor, yang paling banyak arsirannya tuh. Nah, itu cara kotor. Lalu tentukanlah yang paling banyak kena arsiran. Itu yang daerah himpunan penyelesaiannya. Oke, lanjut ya. Nah, berikut adalah contohnya nih. Contohnya saya akan mengambil dari contoh soal dari yang pertama, yang setelah teman-teman modelkan nih. Kita biar cara pakai langsung ya. Kita lanjut bahas ya. Oke. Pembahasannya ini pemodelan yang kemarin. Nah, kenapa saya ubah ke bentuk persamaan? Karena untuk mencari gambar garis linear itu, maka kita harus dipersamakan dulu, barulah kita dapat menggambarkan garisnya. Oke, langkah pertama untuk mencari titik di X sama Y, maka dipisahkan salah satunya ya dengan garis bantu. Oke, contohnya seperti ini. Kelebihan. Jadi untuk mencari, misalkan kita mencari di titik sumbu X nih, maka kita misalkan Y sama 0, maka dapatlah X sama dengan 58 dengan cara ini. Y-nya 0, masukkan, dapatlah gonjang-gonjreng X-nya 58. Begitupun sama untuk mencari nilai Y, masukkan X sama dengan 0, dapatlah Y sama dengan 58. Lalu cari di X plus 4Y sama dengan 100 dengan cara yang sama juga, dengan cara titik bantu ya. Apabila Y-nya 0 nih, maka dapatlah X-nya 100, maka akan kita substitusi nih ke persamaannya. Y-nya jadi sama dengan 0, jadi X-nya sama dengan 100. Kalau X sama dengan 0, Y-nya 100, maka dapatlah titik ini 100,0 dan 0,25. Nah, lalu saya gambar grafiknya menjreng kayak gini ya. Setelah digambar, mungkin teman-teman bisa menggambarnya. Jadi garis yang ini itu adalah persamaannya X plus Y sama dengan 58, dan yang ini adalah X plus 4Y sama dengan 100. Titik yang ini 58,0 ada di sini, lalu 0,58 ada di sini, 100,0 ada di sini, 0,25 ada di sini. Nah, bagaimana cara menentukan daerah himpunan penyelesaiannya? Oke, kita masuk ke tahap ketiga tadi. Kita masukkan X, Y-nya 0,0 ya. X, Y-nya itu sebagai 0,0. Ini Y-nya kemana? Oh, di sini. Maaf teman-teman. Y-nya ini harusnya di atas ya. X ini taset. Gitu. Misalkan 0 tambah 0 kurang 58, maka dapat hasilnya 0. Ya, 0 kan? 0 kurang dari 58. Pernyataan ini benar salah teman-teman? Benar ya? Oke. Apabila benar tadi gimana? Arsir ke arah arsir menjauhi titik 0,0. 0,0 di mana? Di sini ya.
0,0 nih. Menjauhi berarti ke sini ya. Ke sini. Nih sama saya di garis besar tuh jauh. Set. Lalu yang kedua, X plus Y-nya kurang sama dengan 100. Kita masukkan lagi 0,0. Maka dapat pernyataan 0 kurang dari 100, benar? Benar. Maka yang ini juga ke sini. Set. Lanjut. Ini baru persamaan kedua. Yang ketiga, keempat mana? Ini X lebih dari 1. Berarti kan ini HP-nya tuh di sebelah kiri ya. Ini juga HP-nya di sebelah kiri yang bersini. Nah, ini X lebih besar sama dengan 0. Maka kita HP-nya itu berarti ada di sebelah kanan nih. Maka kita asir yang sebelah kiri. Set. Kiri ini Y-nya. Lalu yang ini, yang keempat, Y lebih besar sama dengan 0. Oh, saya salah nih. Harusnya ini, yang keempat, yang ini ke sini ya. Lalu X lebih besar sama dengan 0. Berarti daerah ke atas kan, yang atas ini ya. Berarti saya coret yang ini. Set. Coba lihat teman-teman, lihat. Mana daerah yang paling bersih? Yang paling bersih ini ya. Karena tidak terkena arsiran. Nah, maka yang paling bersih ini maka disebut daerah himpunan penyelesaian. Oke, untuk lebih lanjut, untuk memahami nih, nanti kita akan bahas lewat diskusi online atau via Zoom. Saya cukupkan di sini cara menentukan daerah himpunan penyelesaian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.